ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायत और शफ़क़तों के. Bapak dan Ibu yang kami cintai, kita akan kembali menyimak materi yang merupakan pidato ke-12 dengan tema perdamaian dunia yang akan disampaikan oleh Bapak Zaki Firdaus Syahid. Beliau adalah Sekretaris MAL sekaligus Naib Amir Bidang MAL yang akan menyampaikan judul pidato Gerakan Khilafat Islam Ahmadiyah Membangun Perdamaian Dunia. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku dan anak-anakku, sidang jalsah dimanapun berada, yang insya Allah Ta'ala mendapatkan karunia dan berkat yang khas dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Bani Israel ayat 16. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yazillu alaihi wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Yang artinya, barang siapa telah menerima petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk dirinya. Dan barang siapa sesat, maka kesesatan itu hanya atas dirinya. Dan tiada pemikul beban akan memikul beban orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Bapak, ibu-ibu, sidang jalsah yang saya muliakan, tanggal 21 Oktober 2022 atau kurang dari 3 bulan yang lalu, sebuah media mainstream nasional mewartakan suatu berita yang judul beritanya cukup mencemaskan. Bersiaplah warga bumi, perang nuklir diprediksi 2023. Wallahu alam. Tentu kita berharap hal ini tidak terjadi. Namun, Bapak, Ibu-ibu, dan adik-adikku, tentu kita masih ingat 1 minggu yang lalu, dalam khutbah Jum'ah, menjelang pergantian tahun, di akhir khutbah, Hazrat Khalifatul Masih menyampaikan permohonan agar seluruh warga Ahmadi banyak-banyak memanjatkan doa. Salah satu doa yang beliau sampaikan itu supaya seluruh warga Ahmadi berdoa yang khas supaya Allah Ta'ala menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Sidang jalsah yang mulia,
saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk khalifah untuk selamat dari Perang Dunia Ketiga. Kita tahu perang Rusia dan Ukraina itu dimulai sejak bulan Februari, kalau tidak salah, tahun lalu. Jadi sudah hampir 1 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda perang ini akan berakhir. Bahkan kondisinya semakin tidak menentu dan juga memicu eskalasi geopolitik skala global yang semakin meningkat. Kita ketahui beberapa negara pun meningkatkan anggaran perangnya. Ada satu berita, contohnya Jepang, itu menganggarkan anggaran militer di tahun ini yang terbesar semenjak Perang Dunia Kedua. Dan begitu juga dengan negara-negara lain. Jadi dengan adanya perang Rusia-Ukraina dan juga potensi-potensi konflik di beberapa wilayah yang lain, eskalasi geopolitik global ini masih terus dalam situasi yang memanas. Bahkan ancaman meluasnya perang menuju pertempuran nuklir dan Perang Dunia Ketiga ini terus muncul. Ada suatu penelitian yang diwartakan oleh salah satu media berita CNBC tanggal 19 November 2022 yang penelitian ini membuat simulasi apabila Amerika Serikat dan Rusia saling berperang dan menggunakan senjata nuklir. Berdasarkan skenario yang melibatkan 4.400 senjata, 100 kiloton. Efeknya akan dengan sangat cepat mengakibatkan minimal 360 juta kematian karena efek langsungnya. Selain dampak langsung dari ledakan, perang nuklir skala besar akan menyebabkan kontaminasi radioaktif yang meluas dan dapat memicu perubahan iklim global jangka panjang dan keruntuhan peradaban manusia selanjutnya. Misalnya, banyak ledakan bom nuklir akan menyebabkan kebakaran yang luas di seluruh dunia yang akan menimbulkan jelaga dalam jumlah besar ke atmosfer atas bumi. Jadi kita bayangkan atmosfer atas itu jelaga. Ini akan menghasilkan musim dingin nuklir atau periode pendinginan iklim yang berkepanjangan yang akan mengganggu hampir semua bentuk kehidupan yang ada di bumi selama beberapa dekade. 2 tahun setelah perang nuklir, dampak pada sistem pangan pertanian akan sangat dahsyat, sehingga lebih dari 5 miliar orang atau lebih dari setengahnya populasi dunia bisa mati kelaparan. Ini menurut penelitian tersebut. Jadi betapa dahsyatnya ya apabila betul perang nuklir ini terjadi, dan tentunya kita sangat tidak mengharapkan hal itu. 360 juta kematian efek langsung, kemudian adanya perubahan iklim dalam tempo yang berkepanjangan yang akan mengganggu seluruh kehidupan yang ada di atas bumi ini, termasuk juga ancaman krisis pangan yang bisa mengakibatkan setengah populasi dunia ini akan mati kelaparan dalam tempo 2 tahun. Secara singkat, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz pada tanggal 14 Oktober 2022 di Masjid Baitur Rahman, Maryland, Amerika Serikat,
Huzur menyebut kondisi dunia saat ini menunjukkan bahwa awan kehancuran yang mengerikan sedang melayang di atas kita. Jadi Hazrat Aqdas Khalifatul Masih menyampaikan seolah-olah awan kehancuran itu sedang melayang-layang di atas kita pada saat ini. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang demi menyelamatkan orang-orang saleh dan demi hamba-hambanya yang suci. Dan inilah yang kita ketahui dari firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi demi menyelamatkan orang-orang saleh dan demi menyelamatkan orang-orang suci, maka Allah Ta'ala sesuai firman-Nya di dalam Al-Quran, ini akan menyelamatkan banyak orang-orang lainnya. Hazrat Khalifatul Masih selanjutnya bersabda, kita saat ini sedang melalui periode yang sangat berbahaya. Jika ada yang bisa menyelamatkan dalam situasi seperti ini, maka itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujudlah kepadanya dan buatlah anak keturunan Anda juga sujud kepadanya. Nare takbir. Nare takbir. Allahu Akbar. Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ki. J. Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis. Zindabad. Nare takbir. Allahu Akbar. Jadi Huzur bersabda, hanya Allah Ta'ala lah yang bisa menyelamatkan situasi dunia pada saat ini. Maka sujudlah kepada Allah Ta'ala dan buatlah anak keturunan Anda juga sujud kepadanya, agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan juga melindungi generasi mereka. Dunia ini tidak akan menyelamatkan kita, juga masa depan kita dan generasi kita. Tetapi jika kita menjadi orang-orang yang memenuhi hak kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dunia karena doa-doa kita yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati. Dalam situasi seperti sekarang ini, banyak-banyaklah berdoa sebelum kondisi dunia semakin memburuk. Jauh sebelum zaman kita pada saat ini, pada tanggal 28 Juli 1967, mungkin sebagian dari antara kita yang hadir baik di markas maupun di tempat-tempat lainnya di seluruh Indonesia dalam jalsa salanah yang penuh berkat ini, mungkin sebagian dari kita belum lahir pada saat itu. Namun Hazrat Khalifatul Masih Salis radhiyallahu anhu, Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga, sudah memperingatkan para pemimpin Eropa ketika beliau menyampaikan pidato di Balai Kota Wandsworth, London. Jadi Huzur bersabda, telah ditakdirkan bahwa dengan kedatangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi, dan untuk menyatakan kebenaran beliau, akan terjadi revolusi-revolusi aneh dan hebat di dunia, baik dalam hal keruhanian maupun dalam hal keduniaan. Sebenarnya semua revolusi dan segala perubahan itu merupakan mata rantai dan rentetan revolusi besar yang dimulai dengan kebangkitan Masih Maud alaihissalam. Kami tidak merasa heran atau kaget terhadap adanya perubahan-perubahan itu.
Karena mengenai revolusi-revolusi itu, mengenai arahnya, mengenai kecepatannya, mengenai kehebatannya, sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan pada waktunya akan terwujud. Bahwa semua perubahan-perubahan ini akan mendukung rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kami telah dinubuatkan bahwa pada zaman Masih Maud dan Imam Mahdi akan muncul dua kekuatan raksasa yang menyebabkan dunia terbagi ke dalam dua golongan. Dan tidak ada kekuatan lain yang sanggup menentang mereka. Pada akhirnya, kedua golongan itu akan saling bertarung satu sama lain, yang akan mengakibatkan kemusnahan mereka. Tapi bukan hanya terhadap perang itu saja, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan peringatan, melainkan beliau alaihissalam telah menubuatkan mengenai akan terjadinya 5 malapetaka hebat yang akan meliputi dunia seluruhnya. Mengenai Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, kita tahu dari sejarah betapa dunia menyaksikan dan mengalami betapa dahsyatnya kehancuran yang ditimbulkan, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, kehancuran secara global yang tidak pernah terjadi di dunia ini sebelumnya dalam skala global. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam juga sudah menubuatkan mengenai Perang Dunia Ketiga yang lebih dahsyat dan lebih membahayakan lagi dari kedua perang dunia sebelumnya. Kedua golongan yang bertentangan itu akan saling bertempur dengan begitu mendadak, sehingga setiap orang akan terlibat di dalamnya tanpa mereka sadari. Maut dan kemusnahan akan menghujan dari langit. Saya ulangi, maut dan kemusnahan akan menghujan dari langit. Sedang lidah api yang dahsyat akan melibas bumi. Singgasana-singgasana peradaban modern akan hancur. Kedua golongan yang saling bermusuhan itu, yakni Rusia dan Amerika Serikat, akan dihancurkan. Kekuatan mereka akan dipatahkan. Peradaban mereka akan runtuh. Dan organisasi mereka akan berantakan. Orang-orang yang masih selamat akan tinggal bingung dan kehilangan akal. Penghabisan Perang Dunia Ketiga akan merupakan awal atau permulaan bagi terciptanya kemenangan dan kejayaan Islam. Jadi Bapak, Ibu-ibu sidang jalsah yang saya muliakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah beliau sudah berupaya mengingatkan dunia akan pentingnya menjaga perdamaian, baik dalam skala yang paling kecil maupun dalam skala global. Dan tentu setiap nubuatan itu bersyarat. Dan Hazrat Khalifatul Masih sudah menyampaikan pentingnya kita untuk banyak-banyak berdoa untuk keselamatan dunia. Dan kita ketahui bahwa Imam Mahdi adalah juru selamat. Imam Mahdi dan para muridnya lah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Banyak-banyaklah berdoa, dan tentunya kita pun harus menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang suci dalam pandangan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis di dalam buku Hakikatul Wahyi
Huzur bersabda, jika sekiranya saya belum datang, maka mungkin malapetaka, bencana-bencana itu masih akan ditangguhkan sedikit waktu lagi. Akan tetapi dengan kedatangan saya, maka lahirlah kemurkaan Allah Ta'ala yang sudah lama tersembunyi. Sebagaimana firman-Nya, dan kami tidak pernah menurunkan azab sebelum kami mengutus Rasul. Di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat 16. Mereka yang bertaubat akan diselamatkan, dan mereka yang takut sebelum datangnya bencana itu akan dikasihani. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan aman dari bencana-bencana itu? Atau kamu akan dapat menyelamatkan dirimu dengan daya upayamu? Sekali-kali tidak. Usaha-usaha manusia akan gagal pada saat itu. Janganlah kamu menyangka bahwa di Amerika dan di tempat-tempat lainnya telah terjadi gempa-gempa dahsyat dan negerimu akan terpelihara daripadanya. Aku melihat bahwa barangkali kalian juga akan mengalami malapetaka yang lebih dari itu. Wahai Eropa, kamu tidak akan aman. Dan wahai Asia, kamu juga tidak aman. Wahai penduduk pulau-pulau, tidak ada satu Tuhan buatan akan dapat menolong kalian. Aku lihat kota-kota runtuh dan kampung-kampung hancur. Tuhan yang Maha Esa tinggal diam sampai satu masa. Sedangkan perbuatan-perbuatan keji dilakukan di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tetap diam. Akan tetapi sekarang Allah Ta'ala akan menampakkan wajahnya dengan hebatnya. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Karena waktu itu tidak jauh lagi. Aku telah berupaya untuk mengumpulkan semuanya ke bawah lindungan Tuhan. Akan tetapi apa-apa yang telah tertulis di dalam takdir pasti akan zahir, pasti akan terjadi. Aku berkata dengan sesungguhnya bahwa giliran negeri ini pun telah mendekat. Pemandangan di zaman Nabi Nuh akan muncul di hadapan kalian. Dan kejadian-kejadian di negeri Nabi Lut akan kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Akan tetapi Tuhan itu lambat dalam memperlihatkan kemarahannya. Bertaubatlah supaya kalian dikasihani. Barang siapa meninggalkan Tuhan, maka sesungguhnya ia bukanlah manusia, melainkan ulat. Dan barang siapa tidak takut kepada Tuhan, ia bukanlah orang hidup, melainkan orang mati. Bapak, Ibu-ibu, sidang jalsah yang saya muliakan, Hadrat Masih Maud alaihi salam di dalam banyak kesempatan sudah banyak memperingatkan dunia dan juga memberikan arahan-arahan kepada dunia. Dan kita khususnya sebagai murid-murid Imam Mahdi dan Masih Maud, kita punya kewajiban dan kita punya tanggung jawab yang besar. Dan tentunya kita harus selalu mengintrospeksi diri. Mengapa kita dilahirkan pada zaman ini? Mengapa kita dilahirkan pada zaman di mana Hadrat Masih Maud alaihi salam diutus ke dunia ini?
bukan tanpa sebab, karena kita menjadi bagian dari satu misi agung Allah Ta'ala untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi mencermati perkembangan dunia yang mengarah kepada kondisi yang mengkhawatirkan, perang Rusia dan Ukraina belum berakhir, malah berpotensi akan meluas, dan kekhawatiran lainnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Dengan penuh kecintaan, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, imam kita tercinta, pada tanggal 4 Juni 2022 sudah meminta kepada IEEE atau Asosiasi Insinyur dan Arsitek Ahmadi di Eropa untuk menyusun panduan bagi warga Ahmadi bila mana terjadi perang nuklir. Bila mana perang nuklir ini betul-betul terjadi. Dan panduan tersebut sudah dikirim oleh kantor Wakalah Tafsir Islamabad, UK, termasuk ke Indonesia. Jadi saya perlu sampaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi apabila perang nuklir betul-betul terjadi. Yang pertama, memastikan bahwa pusat-pusat jemaat memiliki sumber air mandiri. Dan dituliskan di dalam petunjuk tersebut, hendaknya pengadaannya menjadi beban lokal. Yang kedua, setiap keluarga Ahmadi memastikan tersedianya cadangan air bersih di dalam tangki atau di dalam wadah yang tertutup, yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga selama setidaknya 2 bulan. Yang ketiga, setiap keluarga Ahmadi menyediakan perlengkapan mandi tanpa air dan sampo tanpa air untuk memenuhi kebutuhan mandi selama setidaknya 2 bulan, bila mana tidak tersedianya air bersih. Yang keempat, setiap keluarga Ahmadi menyiapkan tisu basah ukuran lebar untuk kebersihan, pasca BAB, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama setidaknya 2 bulan. Penting juga di dalam edaran tersebut disampaikan, penting juga bagi setiap Ahmadi untuk mulai mengidentifikasi lokasi singgah sementara di mana kita paling banyak berada dalam keseharian kita. Seperti misalkan rumah, sekolah, kampus, atau tempat bekerja. Carilah basement atau gedung bertingkat lantai paling bawahnya yang terdekat. Siapkan juga kit darurat berisi kebutuhan kita selama 2 hari. Mencakup di dalamnya air minum kemasan, makanan dalam kemasan, obat-obatan P3K, serta radio komunikasi dengan tenaga baterai, lampu senter, dan baterai cadangan untuk alat-alat yang esensial. Dalam kondisi darurat, boleh jadi kita diharuskan menginap selama 2 hari bahkan lebih di lokasi singgah tersebut. Dan dalam hal terjadinya ledakan nuklir, yang paling bahaya adalah terjadinya curahan atau hujan radioaktif. Ini paling berbahaya dan skalanya juga paling besar. Dan ini terjadi beberapa jam pertama setelah ledakan nuklir, dan ini memancarkan radiasi tertinggi dan mencakup skala area yang sangat luas. Dan ia membutuhkan waktu untuk terjadinya hujan setelah tiba kembali ke permukaan tanah. Jadi
saya perlu sampaikan di sini, meski mungkin tidak mengenakan atau mencemaskan, dan ini hanyalah langkah-langkah preventif. Dan tentunya yang paling penting adalah banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersujud di hadapan Allah Ta'ala, dan juga kita mengajak anak keturunan kita, keluarga kita, untuk juga banyak-banyak bersujud di hadapan Allah Ta'ala, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang suci dalam pandangan Allah Ta'ala. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak dimaksudkan untuk memprovokasi ataupun membuat heboh, membuat panik ya, atau membuat kegaduhan. Dan ini adalah upaya-upaya antisipasi yang mungkin bisa kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menolong kita, menolong seluruh warga Ahmadi di seluruh dunia, menolong seluruh umat manusia dimanapun berada. Dan kita tentunya berharap, berdoa juga supaya perang dimanapun itu, konflik dimanapun itu bisa segera berakhir dan dunia kembali kepada kedamaian dan ketentraman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nare wabarakatuh. takbir. Allahu Akbar. Surat Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Ghulam Ahmad Ki. Khilafat Ahmadiyat. Zindabad. Islam Ahmadiyat. Zindabad. Jasa Salana Indonesia. Zindabad. Jamaat Ahmadiyah Indonesia. Zindabad. Nare takbir. Allahu Akbar. Jazakumullah asana jaza. Bapak Zaki Firdaus Syahid, Naib Amir Bidang Mal, telah menyampaikan pidatonya sekaligus sebagai pidato yang terakhir pada sesi keempat Jalsah Salanah Nasional 2023.